Di samping saya ada laptop Asus tahun 2018 dan sudah saya install game-game yang bisa dibilang zaman now lah ya. Jadi kira-kira masih bisa sanggup nggak sih untuk main game tersebut? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, jadi di samping saya ini kemarin ada laptop dari customer saya yang minta servis ya karena nge-lag. Dan kemarin kita sudah dapat solusinya ya. Bagi sobat yang mau lihat solusinya supaya PC-nya atau laptopnya nggak nge-lag, bisa cek video sebelum ini. Jadi kemarin ini akhirnya kita upgrade ke Windows 11 dan kita install game-gamenya. Jadi customer juga ada permintaan ya, dia pingin diinstal banyak game. Akhirnya kita install gamenya dan dalam video ini akan kita review laptop jadul ini yang saya bilang ini termasuk laptop yang langka. Jadi tipe laptop ini adalah Asus VivoBook Flip 14 TP410UR. Untuk bawahnya itu support Windows 10 ya, tapi ini juga support Windows 11 karena saat kita update pun tidak ada kendala dan grafiknya semua terinstall, termasuk BIOSnya juga kemarin kita dapat BIOS updatean terbaru. Untuk prosesornya ditenagai oleh Core i5-7200U, itu sudah termasuk Intel Graphic cardnya ya, jadi IGP-nya yaitu Intel UHD Graphic 620. Selain itu ini juga punya tambahan graphic card yaitu dari Nvidia 930MX 2GB GDDR5. Jadi bisa terbilang lumayan kalau pada tahun tersebut di saat launching. Untuk melengkapi kemampuan grafiknya, maka laptop Asus ini juga diberikan display Full HD 1080 pixel dengan kualitas panelnya IPS, dilengkapi dengan support touchscreen. Untuk memori RAM-nya ini onboard ya, 8GB DDR4. Kemungkinan ini juga bisa di-upgrade 8GB lagi ya kalau memang sobat butuh untuk game. Untuk storage-nya sayang banget ini hanya dilengkapi 1TB SATA 5400 RPM. Jadi ya kelasnya lumayan rendah juga ya. Kenapa nggak SSD aja misalnya cuma 240 atau 256GB gitu. Tapi ini juga seharusnya bisa kok di-upgrade, ditambahkan SSD. Biasanya sudah tersedia slot M.2. Untuk port USB-nya ini sudah support USB 3.0, 3.2, dan 2.0. Juga ada tambahan port USB Gen 1 yang Type-C-nya ya. Untuk harga saat produk ini launching itu ada di harga 10-11 jutaan. Oke, karena laptop ini sudah kita maksimalkan semua dalam segi OS dan softwarenya, jadi langsung aja kita buat review game dan untuk ngerender Adobe Photoshop dan Adobe Premiere. Oke, jadi pertama kita tes di Adobe Premiere Pro 2023. Ini saya cari bahannya dari YouTube ya untuk video 4K. Jadi kita coba edit 4K walaupun sebenarnya kalian lebih cocok ngedit yang 1080 pixel maksimal ya karena kebutuhan konten, jadi kita paksa. Dan untuk videonya juga kita lakukan perubahan ya. Jadi nggak video mentah yang kita download langsung kita convert, enggak ya. Jadi di sini pun prosesnya lama. Makanya sobat juga harus sabar melihat Intel i5-nya cuma 2 core 4 thread. Jadi cukup wajar ya kalau kita nunggu. Tapi tenang aja, nggak ada yang macet. Dan ini OBS berjalan untuk nge-record. Juga Adobe Premiere yang versi terbaru. Ini settingan rendernya kita pakai CUDA karena memang ada graphic card Nvidia ya. Oke, setelah videonya kita coba lakukan perubahan tadi, kita edit sedikit. Sekarang ini adalah settingan untuk ngerendernya ya. Jadi kita coba render dari 4K, kita rubah menjadi 1080 dan formatnya HEVC H265. Jadi ini sebenarnya lumayan berat juga ya. H265 lumayan berat dan video 4 menit ini diproses sekitar 7-8 menit ya. Jadi sebenarnya lumayan cepet kalau misalkan kita lihat dari prosesornya ya. Apalagi ini dipakai buat OBS juga. Kalau tanpa OBS ini pasti jauh lebih cepat. Tapi kalau misalkan mungkin efeknya ditambahin semakin banyak ya, saya sarankan upgrade RAM ya. Oke, kita lanjut tes Photoshop. Jadi sebenarnya waktu kita ngedit itu lancar ya. Jadi di proses realnya lancar. Ini hanya saja rekaman OBS-nya yang agak bikin macet. Jadi gimana ya, maksudnya kita ngedit Photoshop lancar, hanya saja hasil rekaman OBS-nya yang patah-patah gitu maksudnya. Untuk Photoshop-nya kita juga menggunakan gambar yang 4K untuk uji cobanya. Di sini hanya mengedit di brightness dan kontras aja. Jadi hanya untuk sekedar ngetes aja gitu ya. Oke, setelah kita edit, terus kita proses, dan ini kita bisa edit menggunakan AI ya, tapi
bukan di konten ini, kita ngeditnya ada di konten sebelum-sebelumnya ya sobat, tinggal lihat video lamanya aja. Oke, sebelum kita lanjut ke game, jadi ini supaya maksimal saya coba bersihin dulu dalamnya, karena kan memang laptop dari 2018 nggak pernah dibongkar gitu ya, dan kondisinya berdebu banget, terutama di jalur kipasnya. Pembuangannya itu di saat kabelnya saya copot, ternyata debunya nempel di bagian dalam, jadi pembuangan anginnya itu benar-benar nggak maksimal banget. Dan ini di bagian dalamnya ya, setelah saya bongkar juga tuh sobat bisa lihat ya, debunya parah banget. Makanya kalau nggak dibersihin laptop jadul ya otomatis main gamenya nggak bisa lama-lama. Nah ini dia, kita bersihin pakai sikat gigi ya. Jadi kita nggak sampai bongkar semua sih, karena kita di sini tidak ganti paste, karena tidak ada request dari konsumennya juga gitu ya, customernya. Oke, jadi setelah kita lewati proses pembersihan ini, nanti kita tes beberapa game mungkin yang gamenya sering dimainkan ya. Dan ini untuk settingan grafik defaultnya kita coba dari GeForce Experience. Kita ikuti semua settingan optimalnya. Jadi sebelum kita masuk ke setting gamenya, saya coba setting optimal dulu deh di sini, kali aja langsung lancar gitu kan. Oke, jadi setelah semuanya kita setting dari GeForce Experience ini untuk mempercepat kerja kita coba langsung buka gamenya. Untuk game yang Stumble Guys ini kan enteng banget ya, jadi saya mau coba settingannya kita rata kanan aja ya, dan kita lihat hasilnya. Oke, dan FPS-nya di atas 50 ya, 50 sampai 60, karena memang kita lock di 60 ya, biar laptopnya nggak terlalu over juga nanti panas ya kalau FPS-nya terlalu tinggi. Ini sih lancar ya. Kalau misalkan punya sobat tipenya nggak jauh beda dengan laptop ini, kalau misalkan macet-macet gitu ya, itu cek di CPU-nya. Untuk cek suhunya saya sarankan menggunakan HW Info ya. Kalau misalkan dia sudah menyentuh ke angka 90 derajat walaupun cuma beberapa detik, itu otomatis turun dari kecepatan CPU-nya. Oke, ini untuk CS:GO ya. Jadi kita coba setting ulang. Dan ini settingan bawaan sih yang dari optimal itu ya. Jadi kita coba setting bawaan dulu aja ya, sebelum kita tes settingan yang kira-kira lebih bagus lagi, FPS-nya lebih tinggi lagi. Jadi sekarang langsung kita mulai aja untuk settingan defaultnya. Dan ini dia hasilnya, ini default ya, kita masih mode training karena memang baru kita install, belum ada akun. Di sini sih FPS-nya stabil ya di angka 30-an, tapi kalau banyak orang kita juga belum tahu. Dan ini settingan optimal tadi kita masih 1080 ya, karena memang layar ini kan 1080 pixel Full HD gitu. Oke, untuk CPU-nya berjalan di 2600 MHz ya. Seharusnya sih di 3100. Biasanya kalau suhunya panas gitu ya, melebihi 80 derajat dia akan turun memang. Oke, untuk CS:GO nggak optimal ya. Kalau misalkan kita berjalannya itu di 30 fps, kita butuh lebih, setidaknya bisa ngejar 60 deh. Untuk resolusinya kita turunkan ke 720. Dan sobat bisa lihat di bawah itu ada FPS-nya ya. Jadi FPS di bawah ini sekitar belasan sih, dari belasan sampai 20-30 ya. Jadi memang FPS-nya kecil ya di bawah, kurang jelas terlihatnya. Jadi untuk CS:GO kayaknya nggak optimal banget ya. Tuh FPS-nya benar-benar rendah, padahal udah kita turunin ke 720. Entah apa yang bikin dia nggak kuat ya. Oke, jadi kurang playable sih kalau kita main CS:GO di laptop ini. Oke, selanjutnya kita coba lagi game yang lain, yaitu The Sims 4. Kalau The Sims 4 kan free sekarang ya di Steam maupun di Epic. Oke, untuk settingannya ini kita lihat defaultnya seperti ini. Settingan dari optimal GeForce Experience tadi. Jadi settingannya kalau kita lihat FPS-nya ada di 20 sampai 30. Walaupun sebenarnya gamenya nyantai sini ya. Tuh, ada juga sih naik kadang ke 50, cuman ya gitu, nggak stabil naik turun ya. Jadi kadang 30, cuman yang dropnya itu ke 20-an sih agak berasa gitu. Nah ini dia, di saat 25 itu berasa, tapi sisanya sih naik. Dan ini macet-macet juga di saat ya turun tadi ya. Tuh FPS-nya turun, maka dia jadi nge-lag.
Mungkin ini bisa kita turunkan lagi grafiknya ya, jangan main di Full HD karena di Full HD ya agak berat juga jadinya. Oke, jadi kita coba tes jalan keluar dulu deh. Ini masih pakai settingan yang 1080 ya. Untuk di kondisi outdoornya seperti ini ya, kira-kira tuh agak macet di saat ketemu orang, dia bahkan sampai 13 fps. Jatuh banget. Ini sih lebih ke CPU suhunya tinggi ya, tinggi banget. Kalau bisa main gamenya di ruangan ber AC gitu ya. Dan diturunkan juga ke 720 The Sims-nya biar lebih lancar. Kita coba tes game Dota. Ini masih grafik bawaan default ya, di kondisi ramai. Defaultnya dari GeForce, maksudnya GeForce Experience tadi. Jadi custom low tapi custom ya, ada yang medium gitu, jadi dicampur ya. Dan FPS-nya di saat ramai drop banget, jadi 20-an. Enak sih kalau 30 ke atas sebenarnya ya, kalau sepi 30 ke atas. Jadi saya coba rubah settingannya ya. Kita coba turunin ke 720 ya, yang HD gitu. Tapi ini 768. Jadi settingan yang HD plus gitu. Oke, sudah kita rubah dan kita coba buka lagi. Di saat kondisi ramai tetap keteteran ya. Jadi CPU-nya panas, keteteran, nggak bisa maksimal juga megahertz-nya. Harusnya sih kalau bisa di 3100 ya, karena kepanasan dia turun sendiri jadinya. Dan FPS-nya sebenarnya lebih stabil sih daripada tadi sampai turun belasan, yang Full HD itu sampai turun belasan. Oke. Sebenarnya ini lebih stabil dibandingkan yang 1080 pixel tadi ya, tapi saya coba turunkan lagi deh. Ini kan masih settingan defaultnya tadi, cuman resolusinya kita turunkan. Sekarang kita settingan basicnya, benar-benar kita rata kiri semua. Oke, di sini kita mulai mendapatkan yang lebih stabil lagi. Tadi sempat nyentuh 30 fps lebih ya. Yang sebelumnya kan cuma 20 sampai 30, sekarang lebih bertahan di atas. Dan nggak ada belasan fps sih sekarang sih, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Jadi ini kondisi memang sengaja di saat ramai gini, karena kan di saat ramai gini genting banget ya, kita butuh kecepatan. Dan dia turun sampai 25 sih, saya belum lihat ada yang belasan. Jadi ya kalau untuk kangen-kangenan sih cukup lah ya, bisa dimainin gitu, kecuali untuk kompetitif nggak worth it. Oke, sekarang saya coba naikin lagi ke 1080. Apa jangan-jangan FPS-nya sama gitu kan? Coba kita rubah lagi. Dan hasilnya ini dia, ternyata memang benar. Untuk resolusi layar itu berpengaruh banget terhadap game. Dan ini Dota adalah CPU bound tipenya ya. Jadi kita mengandalkan kekuatan dari CPU i5-nya. Selanjutnya adalah game Valorant. Untuk settingan grafisnya kita pakai GeForce Experience, ternyata sudah optimal ya. Jadi langsung saya mainkan aja. Dan di game ini lancar. Yang penting kita bisa jaga suhunya. Untuk FPS-nya juga luber-luber, walaupun kita pakai rata kiri ya. Jadi grafiknya mentok kiri kalau tadi saya cek. Tapi setidaknya ya ini sudah cukup nyaman dimainkan ya. Kalau misalkan sobat hanya butuh FPS misalkan 60, itu bisa disetting, dibikin lock gitu ya, di limit FPS-nya di 60. Atau kalau misalkan sobat pingin grafiknya coba dinaikkan, silahkan dinaikkan. Tapi kalau saya untuk game FPS model Valorant gini ya, semakin tinggi FPS-nya semakin bagus gitu ya. Jadi nggak apa-apa main low, yang penting lancar, jadi kita mainnya juga nyaman. Oke, jadi bagi sobat yang mungkin juga punya laptop jadul, laptop kalian tahun berapa, apakah bisa main Valorant apa enggak? Dan untuk video selanjutnya mungkin saya coba di laptop jadul saya yang 2012, kita coba install Valorant, kira-kira dapat FPS berapa ya? Apakah bisa ngalahin laptop ini yang 2018? Dan selanjutnya adalah game Undawn yang sekarang lagi viral ya, yang lagi rame dan banyak orang mainkan. Ini settingan defaultnya ya, jadi resolusinya itu kecil banget dia. Ini saya rubah dulu, kita pakai Full HD. Apakah dia support gitu? Jadi untuk settingan atasnya kita coba pentokin di kanan aja dulu semua ya. Dan masih aman sih, terbilang aman FPS-nya ya, walaupun kadang ngedrop ke 40 ya, agak berasa memang di saat terus ke 40 dari 60. Dan di sini kita coba naik kendaraan kali ya, kita bawa ngebut supaya pergerakannya lebih cepat ya. Oke, nah di saat
berhenti ada drop frame karena suhunya sempat naik tadi ya, tinggi ya, di atas 80 itu dia suka ngedrop. Jadi FPS, bukan FPS tapi suhunya kalau bisa kita jaga di bawah 80 ya untuk laptop ini ya tuh. Jadi di saat naik ke 80 dia langsung ngeframe gitu, nge-freeze. Kalau gitu coba kita turunin deh untuk grafiknya, karena di saat naik motor kan tadi macet-macet ya. Ini kita ganti ke lancar, terus tinggi. Terus untuk warnanya juga kita ganti dari cinematic jadi color ya. Terus untuk resolusinya tetap, jadi kita hanya mengganti yang tadi aja. Dan sudah lancar. Setelah kita lakukan perubahan, lumayan lebih lancar dari yang sebelumnya, walaupun masih ada ngeframe sedikit. Oke, udah cukup sih. Ini kan karena naik motor dia ngeframe jadi wajar ya. Tapi kalau misalkan dia cuma lari-lari, nembak-nembak biasa sih nggak ada masalah. Oke, ini sudah mulai ngebut ya motor ya, dan FPS-nya stabil di angka 50, 40 turun ke 30-an, itu masih aman sih, semuanya masih stabil. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Dan yang penting yang perlu dicatat di sini adalah suhu. Jadi intinya cuma satu sih di suhu. Selama kita bisa jaga suhunya di bawah 80 derajat itu aman. Makanya kalau bisa sobat mainnya di ruangan ber-AC gitu. Terus kalau misalkan mau main di luar ruangan AC, saya nggak sarankan ya, karena sekarang lagi musim panas dan panas banget di luar. Oke, jadi tidak ada kendala ya di game Undawn ini. Sobat bisa main game Undawn di sini. Kayaknya lebih seru Undawn sih jadinya daripada The Sims yang tadi. Justru kayaknya nggak optimal saat kita main The Sims, karena di saat ngobrol malah turun FPS-nya. Ini malah jauh lebih stabil, dan terbilang gamenya juga lagi rame kan, banyak orang, dan kita bisa melakukan game apapun di sini. Oke, itu tadi reviewnya ya. Jadi bagi sobat yang punya laptop jadul seperti ini, sebenarnya juga bisa di-upgrade RAM-nya, bahkan ada juga yang bisa di-upgrade prosesornya, biasanya yang AMD ya. Terus untuk operasi sistemnya itu juga tenang aja, banyak kok laptop-laptop jadul yang bisa di-upgrade ke Windows 11. Tapi untuk kasus ini kemarin masalahnya adalah di softwarenya, di OS-nya ya. Jadi kedepannya kalau misalkan memang customernya pingin upgrade RAM dan SSD, ini akan kita review ulang dan kita lihat performanya seberapa tinggi naiknya. Oke, kalau video ini menambah wawasan dan bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa kembali, salam sahabat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.